Koran Karo-Karo lahir tanggal 7 Juli tahun 1920. Kutabulu, Karo-Landen, Keresidenan Sumatera Timur, adalah gerilyawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Semasa revolusi fisik, Koran Karo-Karo menjadi wakil komandan pasukan gerilya sektor 3 meliputi Dairi, Karo, Aceh Tenggara, dan Langkat. Meninggal, tanggal 11 Maret tahun 1991, umur 70. Sejak kecil Koran Karo-Karo berusia 7 tahun telah sering dibawa oleh orang tuanya berniaga sampai ke Medan dan pasar. Masa itu angkutan dari desa Kutabulu ke Medan masih memakai pedati atau kereta lembu dan memakan waktu kira-kira 2-3 hari baru sampai di Medan, dan harus melewati jalan kecil di tengah hutan dan lembah-lembah. Nama ayahnya Koran Karo-Karo adalah Tentu Karo-Karo dan ibunya Enggom Beru Sebayang, dan kakak kandung Koran Karo-Karo adalah Talang Beru Karo dan adiknya bernama Kenek Karo-Karo, Inget Beru Karo, Taman Beru Karo, Paten Karo-Karo. Pada tahun 1930, pendidikan sekolah menengah Koran Karo-Karo telah lulus kelas 3 di Kutabulu dan kemudian dilanjutkannya ke kelas 3 di Tiga Binanga dan tamat dari Fairfield School tahun 1934. Yang kemudian melanjutkannya ke Anglo-Indonesia School di Medan pada tahun 1936. Setelah menamatkan sekolah menengahnya, Koran Karo-Karo mengikuti jejak orang tuanya berniaga hasil bumi dan mengelola perusahaan angkutan bas, dan pada usia 17 tahun, telah mampu menjadi seorang pengusaha kecil di bidang angkutan bas penumpang dan barang, yang pada waktu itu usahanya dikenal dengan nama Po. Kepnanas jurusan Kutabulu Kabanjahe Medan. Pada waktu itu masih sedikit masyarakat Karo apalagi usia Koran Karo-Karo yang telah memiliki bas angkutan. Sejak tentara Jepang masuk ke Indonesia, dan berada di daerah Tanah Karo sekitar bulan Maret tahun 1942, di samping berdagang, Koran Karo-Karo bersama teman seperjuangan mulai mengaktifkan diri dalam barisan pergerakan pemuda. Selama masa pendudukan Jepang di Medan juga telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia, BPI, di mana ketuanya Abda waktu itu termasuk Bapak Letjen Purn Ahmad Tahir yang kala itu menjabat Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Pusat. Di daerah Tanah Karo, Koran Karo-Karo bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan yang lain seperti Matang Sitepu, Bupati Karo kala itu, Selamat Ginting dan sebagainya membentuk Barisan Pemuda Indonesia di daerah Karo. Setelah terdengarnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan berita proklamasi itu beberapa bulan kemudian telah sampai ke daerah Tanah Karo, maka Koran Karo-Karo beserta teman-teman seperjuangan lainnya para pemuda membentuk dan menyusun barisan yang lebih besar dan mengadakan latihan kemiliteran. Koran Karo-Karo bergabung dalam barisan sektor 3 Resimen Napindo Halilintar, pimpinan Selamat Ginting dan mengepalai bidang Intendanta Perbekalan, Peralatan, Keuangan dan Persenjataan, dengan pangkat Kapten atau Kepala Staf. Daerah operasi gerilya dan perjuangan sektor 3 Resimen Napindo Halilintar meliputi daerah Karo Area, Dairi Area, Simalungun Atas, Langkat Area, dan Medan Area. Koran Karo-Karo juga aktif dalam berpolitik dan pernah menjadi anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pada masa periode tahun 1978 sampai dengan 1982. Koran Karo-Karo hingga akhir hayatnya juga aktif dalam Legiun Veteran Republik Indonesia, Sumut, di Pepabri Sumut, dan di Dewan Harian Daerah Angkatan 45, Sumatera Utara. Koran Karo-Karo meninggalkan 2 istri, dan 11 anak-anaknya. Untuk menghormati jasa perjuangan pejuang mereka veteran Angkatan 45 pembangunan Monumen Perjuangan oleh Gubernur Sumut Raja Inal Siregar pada tanggal 7 Mei tahun 1991 di Desa Bertah, dari bekas kesatuannya TNI Sektor 3, SBU. Ter 7 Komando Sumatera Resimen Napindo, Halilintar, Kabupaten Karo.